Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah masih tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini sesuai dengan silabus saya ya, saya sudah masuk ke pertemuan ke-6. Dan di pertemuan ke-6 ini kita akan belajar tentang kegiatan administrasi di rumah sakit dan apotek. Nah, disinilah kalian akan mengetahui apa sih sebenarnya yang akan kalian lakukan di rumah sakit kalau misalkan kalian bekerja di khusus di bagian kefarmasiannya, atau misalnya kalian bekerja di apoteknya atau di instalasi farmasinya, ataupun kalau misalkan kalian tidak bekerja di rumah sakit terus kalian kerja di apotek, apa-apa saja sih yang harus kalian lakukan sebagai seorang tenaga administrasi rumah sakit. Mari kita lihat. Oke, jadi dalam dunia kefarmasian itu ya, kegiatan administrasi itu dibagi dua, yaitu administrasi umum dengan administrasi pelayanan. Nah, kalau administrasi umum itu dia berkaitan dengan atau meliputi pencatatan, pelaporan obat-obat narkotika dan psikotropika, dan kemudian mengarsipkan data apotek dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini di administrasi umum ini, dokumen apa yang akan kalian siapkan, yaitu dokumen-dokumen misalnya kayak surat pemesanan obat, kemudian faktur-faktur obat. Jadi kalau kita melakukan pemesanan ke PBF itu maksudnya pedagang besar farmasi, kan kalau apotek itu mengisi apoteknya dia harus menggunakan surat pesanan untuk meminta permintaan obat kepada PBF. Nah, dokumen-dokumen yang kalian bisa arsipkan itu adalah dokumen-dokumen surat pesanan. Kemudian ketika PBF mengirimkan barangnya ke apotek, itu akan disertai dengan yang namanya faktur. Nah, faktur itu di situ tertulis nama barang, harganya berapa, apakah dapat diskon atau tidak, jadi total pembayaran apotek berapa. Nah, ini yang dilakukan oleh bagian administrasi umum ya. Kemudian ada administrasi pelayanan. Nah, kalau khusus administrasi pelayanan, namanya saja dia melayani ya, berarti dia bertemu langsung dengan pasien. Jadi yang diarsipkan itu adalah resep-resep obat pasien, kemudian catatan pengobatannya, kalau di rumah sakit itu namanya rekam medik ya. Kemudian mengarsipkan hasil monitoring penggunaan. Jadi di rumah sakit itu ya, kalau untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis, degeneratif, penyakit kronis itu jangka panjang ya, yang mengharuskan dia harus melakukan pengobatan seumur hidup. Nah, itu supaya dia patuh minum obat, supaya kita lihat bagaimana progres dia minum obat, itu perlu dibuatkan lembar monitoring. Nah, itu dibawa oleh pasien setiap akan berobat, sehingga nanti kita tahu pasien ini minum obat apa minggu lalu, pasien ini obat ini sudah habis. Jadi akan ada lembar monitoring penggunaan obat. Nah, dari lembar monitoring penggunaan obat pasien ini itu harus diarsipkan dan disimpan berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh tenaga-tenaga yang berkompeten di bidangnya. Nah, nanti kalau kalian bekerja di rumah sakit, kemudian masuk ke dalam lingkup kefarmasian, nah ini yang kalian kerjakan, yaitu mencatat dan melaporkan serta mengarsipkan dokumen-dokumen ataupun data-data yang ada di rumah sakit ataupun di apotek-apotek. Nah, kalau administrasi umum itu data apa sih yang kalian akan arsipkan, data apa yang akan kalian catat? Nah, ini yang pertama, belangko pemesanan obat. Ini yang saya bilang, belangko pemesanan obat itu adalah belangko yang ditulis apabila rumah sakit ataupun apotek ya ingin memesan obat ke pedagang besar farmasi. Jadi obat yang ada di apotek kemudian yang ada di rumah sakit itu dipesannya melalui pedagang besar farmasi. Nah, cara kita memesan obat ya, tidak langsung telepon, mau minta obat dong, kirim akan kita punya obat A, misalnya stoknya sudah kosong. Tidak seperti itu ya. Jadi kita akan bisa mendapatkan obat kecuali kita menuliskan belangko pemesanan obat atau surat pesanan yang kita tujukan kepada PBF atau pedagang besar farmasi tersebut. Nah, nanti dari surat pesanan kita itu PBF akan mengirimkan barang sesuai dengan
yang tertulis di surat pesanan. Kalau misalkan yang tertulis di surat pesanan kosong, PBF akan menyampaikan ke kita bahwa ada obat-obat yang kosong ya. Bu, siapa saja yang bisa menulis surat pesanan? Oke, yang bisa menulis surat pesanan adalah apotik, rumah sakit, toko obat. Tapi perlu diingat kalau dia sudah bekerja sama dengan PBF tersebut. Jadi misalnya saya punya apotik A, kemudian saya mau pesan ke PBF A, itu boleh kecuali kalau saya sudah kerjasama dengan PBFA ini. Bagaimana caranya? Saya akan melakukan pendaftaran ke PBFA. Caranya dengan mengisi formulir-formulir atau kayak memberikan persyaratan-persyaratan apa yang diminta oleh si PBFA. Bu, kalau misalnya saya apotik A mau pesan di PBFB tapi saya belum terdaftar di PBFB, apakah saya boleh melakukan pesanan? Jawabannya tidak. Karena kalau kita mau kita pesan obat di PBF, meskipun ada surat pemesanan, dia harus terdaftar dulu nama apotiknya di PBF tersebut. Oke, kemudian ada yang namanya blanko kartu stok. Oke, setiap obat yang ada di apotik ataupun PBFD itu harus memiliki yang namanya kartu stok. Saya kasih lihat kartu stok di sini ya. Kartu stok itu apa? Adalah kartu ya yang biasanya ada di setiap item obat. Gunanya apa? Untuk mengetahui berapa jumlah fisik obat, kemudian berapa yang keluar ya, supaya nanti kita tahu pada saat kita melakukan stok opnam, oh misalnya sisa amoxilin ini sisa berapa banyak, itu bisa dilihatnya langsung dari kartu stok. Tunggu, saya kasih lihat contoh kartu stok. Oke. Nah, ini adalah contoh kartu stok obat yang ada di apotik saya, yaitu apotik Berika Farma ya. Nah, nanti di sini ini satu kertas kartu stok ini untuk satu item obat. Jadi misalnya di sini untuk obat paracetamol misalnya. Paracetamol misalnya kekuatan sediaannya kita tahu bersama paracetamol di pasaran ya 500 mg. Kemudian expire date-nya nanti kita bisa lihat di kemasannya. Kemudian harga obatnya berapa. Nah, misalnya saya melakukan stok opnam saya sudah jelaskan kemarin bahwa kegiatan untuk mengecek kondisi fisik jumlah atau berapa banyak barang yang secara fisik dan berapa yang ada di kartu stok ya. Jadi misalnya kita melakukan stok opnam hari ini tanggal 31/3/2020 ya. Kita biasanya pesan paracetamol dari PBF mana? Misalnya saya PBF A. Kemudian jumlah barang yang kemarin masuk itu waktu saya pesan ada 10 box. Satu box itu isinya 10. Jadi kalau 10 box isinya berarti 100 strip. Saya tulis 100. Kemudian jumlah keluar misalnya tanggal 31 belum ada yang terjual, saya kasih cross check. Kemudian belum sisa stoknya belum ada, masih 100 karena belum ada yang keluar, paraf. Kemudian keterangan. Kemudian kalau misalkan tiba-tiba di tanggal 31 juga ada yang beli misalnya ya, atau keluar. Nah, jadi tidak perlu lagi menulis barang masuk, langsung keluar. Misalnya yang keluar 20 strip, berarti di sini jadi tinggal 80 strip. Nanti ada paraf siapa yang menjual, kemudian keterangannya kalau misalkan obat ini bisa jadi sudah mau expire atau rusak, sehingga kita bisa cek langsung di kartu stok tanpa harus membongkar stok yang ada ya. Oke. Jadi seperti inilah kartu stok, dia mengisi berisi tentang jumlah barang masuk dan keluar, kemudian sisa stoknya lagi berapa dan masuk dari mana. Nah, ada juga yang tadi surat pesanan. Nah,
Saya perlihatkan dulu. Ini saya kasih tunjuk supaya kalian bukan hanya sekedar melihat ya, bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi juga surat pesanan, daftar apotek mereka, farma, asal kartu stok non. Saya sudah lupa di mana tempatnya. Oke, saya kasih contoh saja, ini surat pesanan ya. Nah, misalnya ini khusus untuk obat-obat psikotropik ya, misalnya yang bertanda tangan di bawah ini nama apoteker penanggung jawabnya, kemudian jabatannya apa, mengajukan permohonan psikotropika kepada PBF apa, alamatnya di mana, nanti sebagai berikut itu obat-obat apa saja yang akan kita pesan ya. Kemudian di situ melampirkan untuk keperluan apa ya, kemudian mencantumkan nama apoteknya, surat izinnya, dan kemudian ditandatangani serta dicap oleh cap apotek ya, seperti itu. Jadi ini contoh surat pemesanan. Oke, next kita kembali. Kemudian selanjutnya ada yang namanya blanko kopi resep. Nah, kopi resep ini dikeluarkan apabila misalnya seperti ini. Kalian datang ke apotek membawa resep, ingin membeli obat yang ada di resep itu. Misalnya ada 3 item obat. Nah, dari 3 item obat itu ternyata di apotek kalian atau di rumah sakit yang kalian kerja, dia cuma sisa 2 obat. Jadi satunya kan kosong. Nah, resep asli akan ditahan oleh apotek atau rumah sakit ya. Kemudian supaya si pasiennya ini bisa membeli 1 obat kosong lagi ya, dia mau cari di luar, itu kita keluarkan yang namanya kopi resep. Nah, kopi resep itu hampir mirip dengan resep asli, tapi yang ditulis hanyalah sisa obat yang kosong ya. Ini contohnya kopi resep. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ada berisi tentang apotek apa saja, apoteknya, kemudian siapa apotekernya, surat izin apoteknya, dan surat izin praktek dari si apotekernya. Kemudian di sini ditulis dengan jelas salinan resep atau bisa juga kopi resep, dari dokter mana resepnya, kemudian tanggal berapa, untuk siapa, dan kemudian ditulis di sini obat yang kosong itu apa. Kemudian di bawahnya tidak lupa ditulis PCC, artinya ditulis sesuai aslinya. Ini bahasa Latin ya, kalau diartikan adalah ditulis sesuai aslinya. Kemudian tanggal berapa, kurang lebih seperti itu. Itu adalah blanko resep, kopi resep. Kemudian blanko faktur dan blanko nota penjualan ya. Ini yang apa namanya, yang tadi saya bilang dikeluarkan oleh PBF dan diberikan bersamaan dengan saat obat datang ke apotek. Jadi kita melakukan pemesanan dengan menuliskan SP, kemudian SP-nya datang ya, SP-nya datang, kemudian obatnya datang. Nah, di obat itu akan ada yang namanya faktur atau blanko nota penjualan. Kemudian ada buku pembelian dan penerimaan obat. Jadi setiap kalau kita mau jual obat ya, itu kita harus buku pembelian, maksudnya setiap kita melakukan pemesanan itu kita tulis di buku ya, apa-apa saja obat yang kita pesan, kemudian tanggal berapa, di PBF mana, dan apakah semuanya datang atau tidak, itu kita harus catat di buku pembelian dan penerimaan obat. Kemudian ada buku penjualan obat. Jadi misalnya kalau kayak di apotek ya, kita melakukan penjualan obat itu perlu kita tulis, biasanya ada yang menuliskan secara manual, tapi sekarang lebih banyak menggunakan komputer, jadi dia tidak perlu lagi melakukan pencatatan di buku penjualan. Kemudian buku keuangan. Nah, ini biasanya mencatat keuangan yang diperoleh setiap hari ya. Kemudian buku pencatatan narkotik dan psikotropik, ini khusus obat-obat narkotik dan psikotropik. Kemudian blanko pemesanan obat narkotik dan psikotropik. Jadi
SP itu atau belangko pemesanan ya, atau surat pemesanan itu ada 3 kalau dalam farmasi. Yang pertama khusus untuk obat-obat biasa ya. Obat biasa itu terdiri dari obat bebas, bebas terbatas dengan obat keras. Nah, kemudian ada untuk obat psikotropik, dan kemudian ada ada surat pesanan untuk obat narkotik. Jadi ada 3 ya. Kalau kita diizinkan, yang tadi saya buka itu adalah contoh surat pesanan untuk obat psikotropika. Nanti kalau di lain kesempatan kita bertemu akan saya tunjukkan bagaimana sih pemesanan obat narkotik dengan yang obat-obat biasa yang terdiri dari bebas, bebas terbatas, dan keras. Kemudian alat tulis dan kertas sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang kalian akan arsipkan belangko-belangko ini kalau kalian berhubungan dengan administrasi umum. Cukup banyak ya. Jadi jangan pernah bilang kita ini mau bekerja apa, kita ini tidak tahu bekerja apa. Nah, inilah pekerjaan kalian, mencatat, kemudian mengarsipkan, mengatur, mengelola ini belangko-belangko ini ya, cukup banyak sekali. Nah, kalau kelengkapan administrasi pelayanan itu meliputi belangko resep. Ini sudah jelas ya, kalau pasien datang berobat membawa resep. Nah, ya kalian arsipkan resepnya. Kemudian belangko kopi resep ini maksudnya ketika apotik kalian hanya menjadi tempat tujuan masyarakat atau pasien untuk membeli obat yang kosong. Misalnya dia mendapatkan kopi resepnya dari apotik lain, kemudian dia mau menebusnya di apotik kalian ya. Jadi belangko kopi resepnya itu yang kalian arsipkan. Kemudian belangko catatan pengobatan pasien, yang ini tadi PMR ya, yang lembar monitoring pasien. Nah, dia sama dengan belangko catatan pengobatan pasien. Kemudian belangko etiket. Nah, etiket itu yang kita tahu bersama kalau kayak di di obat yang kalian dapatkan misalnya di rumah sakit itu kan ada dituliskan pada lembaran kecil, 1 lembar kecil ya, 3x1. Jadi untuk penandaan obat ya, itu belangko etiketnya juga masuk di kelengkapan administrasi pelayanan. Nah, Bu, laporan apa saja yang dibuat ini? Laporan penggunaan obat narkotik dan psikotropik, laporan penggunaan obat bebas, bebas terbatas, keras, dan prekursor, laporan keuangan. Nah, ini harus dibuatkan laporannya yang harusnya setiap bulannya akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Bu, kalau misalkan orang tidak melapor bisa jadi kena sanksi dari Dinas Kesehatan. Apa yang terjadi bisa berupa bentuk surat peringatan ataupun bisa sampai ditutup sementara apotiknya kalau misalkan tidak memenuhi laporan-laporan yang diminta oleh Dinas Kesehatan. Jadi siapa yang mengerjakan ini ya? Orang-orang administrasi. Cuma saat ini kan tenaga administrasi itu masih sangat kurang ya, apalagi khususnya di administrasi rumah sakit ya, itu masih sangat kurang. Jadi biasanya pekerjaan ini, membuat laporan ini ya masih dikerjakan oleh tenaga farmasi, karena memang apalagi kalau di rumah sakit itu ya, sekarang ini tenaga administrasi rumah sakit masih sangat kurang, karena memang sekolahnya saja baru satu-satunya di Gorontalo ya, yang di kampus kalian sekarang. Jadi memang ini masih dilaksanakan oleh seorang farmasi. Mungkin kedepannya insya Allah kalau misalkan sudah banyak lulusan ARS, yang begini ini sudah dilakukan oleh ahlinya, yaitu seorang tenaga administrasi rumah sakit. Kemudian ada juga laporan obat dan alat kesehatan ya, ada laporan hariannya. Jadi kalian membuat laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan ya. Kalau laporan harian yang kalian buat itu tadi buku penjualan obat-obat OTC. OTC itu adalah obat-obat yang kalau kalian datang ke apotik dia selalu dipajang paling depan. Nah, itu artinya obat-obat bebas ya, yang obat bebas dan bebas terbatas memiliki logo warna hijau dan biru ya, yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Kemudian obat OA, obat wajib apotik, obat keras dengan logo K yang bisa kalian beli juga tanpa resep dokter, dan pendapatan harian. Nah, ini yang hari-hari kalau misalkan kalian bekerja di rumah sakit atau apotik di luar rumah sakit, ini yang tiap hari kalian harus lakukan, kalian harus tulis. Kemudian laporan bulanan tadi ya saya bilang, laporan narkotik, psikotropik melalui SIPNAP. Nah, sekarang untuk pelaporannya itu
So bukan lagi pakai tulis-tulis, mau lapor di Dinkes itu tidak mau tulis-tulis di kertas, di buku, tapi melalui aplikasi Sipnap. Kemudian berapa pendapatan bulanannya, kemudian laporan tahunan itu laporan pajak, pendapatan tahunan, neraca laba rugi ya. Ini sebenarnya harusnya dilakukan oleh seorang ahlinya, yaitu tenaga administrasi rumah sakit, tapi pada kenyataannya karena sekarang ini kalian masih sedikit tenaganya ya, jadi ini masih dilakukan oleh tenaga farmasi itu sendiri. Nah ini contoh surat pesanan, saya alhamdulillah dapat. Jadi ini untuk surat pesanan obat bebas ya, bebas terbatas dan keras. Jadi di dalam satu belangko ini ya bisa berisi banyak ya surat pesanan, misalnya paracetamol, Paramex mau dipesan di PBF mana. Ini contoh surat pesanan untuk yang bebas terbatas dan keras. Yang tadi saya bilang surat pesanan itu ada 3, bebas terbatas dan keras, kemudian psikotropik dan narkotik. Ini tadi contoh kartu stok, mungkin sudah dilihat ya. Kemudian ini salinan resepnya. Ini contoh etiket. Nah etiket ada 3 ya. Yang pertama putih tapi untuk obat dalam yang untuk diminum, kemudian putih untuk obat dalam juga tapi untuk obat-obat sirup, dan yang ketiga biru ini untuk khusus pemakaian luar kayak salep, kayak gel seperti itu. Ini buku-buku apotek ya, ada buku gudang, buku resep, banyak sekali yang harus kalian catat. Buku defekta, kemudian buku defekta ini adalah seperti buku penerimaan obat yang tadi di sebelumnya. Ada buku penerimaan, itu biasanya disebut dengan buku defekta, buku pembelian, buku penjualan ya, buku besar, buku kas, buku penerimaan narkotik, banyak sekali yang harus kalian catat. Nah sebenarnya kalau kita tetap muka ya, kita bisanya games. Kita harusnya melakukan games, tapi karena berhubung kita tidak tatap muka, jadi gamesnya saya akan tiadakan. Jadi mungkin penjelasan dari saya itu saja ya. Hari ini saya akan memberikan kuis. Nah kuisnya ini silahkan dijawab ya. Kuisnya berupa kasus ya, ada